Ya, seperti kita ketahui, kalau pada bulan Oktober nanti Timnas Indonesia akan melakoni dua partai yang bisa dibilang cukup berat. Memang kalau dari sisi kekuatan, baik Bahrain maupun Cina ibaratnya masih setara dengan Indonesia. Akan tetapi, yang jadi tantangan justru faktor non-teknisnya. Dan seperti yang sudah kita ketahui, kalau Cina ini menjadi salah satu tim paling resek di grup C, ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan mereka ingin sekali mengerjai Indonesia dengan memainkan laga di Qingdao Stadium yang jaraknya cukup jauh dari kota Beijing. Dan stadion itu juga dikenal sebagai tempat dengan suhu ekstrim yang begitu dingin. Melihat siasat buruk dari timnas Cina, membuat Presiden Inter Milan Steven Zhang angkat bicara. Di mana Zhang yang cukup kenal baik dengan Pak Erick Thohir memperingatkan timnas Cina untuk tak main-main dengan Indonesia. Alasannya sangat jelas. Karena timnas punya ketua PSSI yang cerdas dan killer macam Pak Erick Thohir. Timnas Cina sepertinya memang harus memperbaiki niat mereka untuk mengerjai Indonesia. Bukan, ini bukan soal urusan Erick Thohir dekat dengan FIFA atau apapun, melainkan masalah ini bisa jadi akan lebih runyam bagi Cina itu sendiri. Ya, kita tentu tahu kalau Cina akan menaruh laga melawan Indonesia di Qingdao Youth Football Stadium yang ada di kota Qingdao. Di mana jika Indonesia melakukan perjalanan pakai pesawat komersil, maka akan memakan waktu yang sangat lama, yakni bisa sampai total 30 jam. Dan dari perkara akses dari bandara utama sampai ke stadion inilah yang mungkin bisa jadi senjata Indonesia buat memukul balik Cina. Ya, PSSI bisa saja melaporkan ini ke AFC hingga Cina mendapatkan hukuman. Sebab kita tentu tahu, berdasarkan regulasi AFC, jarak stadion tidak boleh jauh dari bandara internasional, di mana maksimal adalah 200 km. Nah, sedangkan jarak dari Beijing ke bandara Qingdao Jiaodong adalah 623 km. Ya memang sih, kalau Indonesia pakai pesawat charter, bisa lebih cepat menuju Qingdao tanpa harus transit dan lain-lain. Tapi jika ingin mengerjai balik Cina, sebelum nantinya beneran, mereka kita kerjain habis-habisan saat di kandang sendiri. Ya, inilah saatnya. Namun mungkin saja PSSI nggak akan berbuat seperti itu. Karena bagaimanapun, nggak ada istilah takut dalam rumus Pak Erick Thohir. Pokoknya, apa yang ada, hadapi. Masalah nanti kita di sana gimana, ya udah tinggal bales aja semua di kandang. Asal nggak nerobos regulasi, pokoknya aman. Intinya, main cantik lah. Nah, melihat sikap Cina yang semacam ini, pada akhirnya membuat media Jepang Nikkan Sport dengan tegas menyebut Cina ini sebagai tim yang menyedihkan. Karena untuk melawan Indonesia saja, mereka sampai melakukan apapun untuk menang. Padahal jika dilihat dari head to head, Cina ini seharusnya bisa pede loh kalau ketemu Indonesia, khususnya ketika laga kandang. Dan dalam 5 pertemuan terakhir, Indonesia sama sekali belum pernah menang. Bahkan di 2 pertemuan terakhir, Indonesia kalah dengan skor yang cukup telak. Yang pertama kalah 5-1 di babak kualifikasi Piala Dunia 2002. Sementara yang kedua kalah dengan skor 5-0 saat bermain di Piala Asia tahun 2004. Oleh sebab itu, harusnya dari sisi mental mereka udah punya modal bagus loh. Meski di satu sisi kembali lagi, itu kan hanya data. Dan terlebih, itu terjadi ketika Indonesia belum seperti sekarang ini. Dan jika dilihat dari skuad timnas Indonesia yang sekarang, wajar saja kalau Cina ini cukup panik dan ketakutan. Apalagi mereka kan belum mendapatkan 1 poin pun di ronde ketiga, setelah dihancurkan Jepang 7-0 serta Arab Saudi 2-1 di laga pembuka kemarin. Steven Zhang peringatkan Cina. Presiden Inter Milan Steven Zhang, yang juga merupakan warga negara Cina, memang kenal betul dengan ketua PSSI yang sekarang Erick Thohir. Apalagi, Pak Erick ini merupakan mantan presiden Inter Milan yang sangat dihormati di Italia. Zhang sekali lagi memperingatkan timnas Cina untuk tak main-main dengan Indonesia, karena mereka memiliki ketua PSSI yang jauh lebih cerdas darinya.
serta sangat killer, dan takutnya Indonesia akan membalasnya dengan lebih kejam saat bermain di kandang. Indonesia nggak gentar dengan Cina. Di sisi lain, bek timnas Indonesia J-Itses menegaskan kalau sejatinya semua tim di round 3 ini berhak melakukan apapun untuk meraih hasil maksimal. Dan kalaupun cara dari timnas Cina seperti itu, ya udah nggak ada masalah. Baginya, yang terpenting adalah kesiapan dari timnas Indonesia itu sendiri seperti apa. Bagi kami, ini adalah kesempatan baru untuk membawa Indonesia maju lagi. Kami melihatnya sebagai tantangan besar. Tujuan kami jelas, tetapi kita lihat saja sejauh mana kami bisa melangkah, tegas Bang Jai, dilansir dari media Belanda Football Zone. Ya, berkaca dari apa yang dikatakan oleh Bang Jai, emang ada benarnya, di mana kita nggak usah terlalu takut dengan segala hal yang ada di depan nanti. Apalagi soal Cina yang memilih stadion dengan akses yang cukup rumit. Karena sejatinya, mereka pun pernah melakukan hal serupa ke timnas Thailand di round 2. Ketika itu, Cina memakai stadion Shenyang yang letaknya juga cukup jauh dari Beijing. Akan tetapi, hasilnya Cina tetap gagal meraih kemenangan karena mereka ditahan imbang Thailand dengan skor 1-1. Oleh karenanya, mending fokus sama kekuatan tim sendiri. Dan PSSI, semoga aja bisa segera mendatangkan pemain grade A yang baru. Masalah mau main di mana, pokoknya gas aja. Toh ini kan cuma sepak bola bukan perang, jadi ya udah enjoy the moment aja. Dan semoga skuad Garuda bisa diberi hasil terbaik, kan gitu. Garuda terbang tinggi, menembus awan biru, jauh lihat di sana. Indonesia pede curi poin dari Cina. Dua hasil imbang di laga pembuka round 3 kemarin melawan Arab dan Australia membuat timnas Indonesia semakin percaya diri untuk bisa mencuri poin di kandang Cina pada bulan depan. Apalagi saat ini Indonesia ketambahan dua pemain kualitas top Eropa, Messilgers dan Eliano Renders. Dan misi untuk mengamankan 6 poin pada bulan Oktober bukan dilebih-lebihkan, karena kita percaya diri punya kedalaman skuad yang tak kalah dengan Bahrain dan Cina. Bahkan boleh dikatakan kalau skuad timnas Indonesia saat ini jauh lebih mewah dari kedua negara di atas. Meski kalau dilihat dari segi ranking FIFA, kita masih kalah dari mereka. Ya, terlepas dari apapun, di pertandingan round ketiga bulan Oktober nanti, Indonesia masih punya peluang besar untuk bisa meraih kemenangan. Apalagi dengan tambahan pemain berlabel Eropa seperti Messilgers dan Eliano. Timnas gak gentar sama sekali, meski lawan yang akan berbuat curang sekalipun. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.